Shalom semuanya. Apa kabar nih? Kak Tina doakan semoga kita tetap sehat selalu dan tetap dipelihara oleh Tuhan. Oh ya, Kak Tina mau ucapin selamat bagi kalian semua yang sudah naik kelas. Bagaimana nih? Dapat teman-teman baru pasti senang kan? Dapat guru yang baik, pasti kalian senang sekali. Oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur jika kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat, dapat menegur kami, dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semua, firman Tuhan hari ini temanya adalah jujur versus bohong. Hah? Jujur versus bohong? Emang bisa? Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ada tertulis loh, ada sepasang suami istri yang berbohong. Kira-kira ketika mereka berbohong, apa yang mereka alami ya? Mau tahu ceritanya? Yuk duduk yang manis. Katina mau lihat semuanya duduknya manis. Berarti dia siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yeay. Oke. Yuk. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 tentang Ananias dan Safira. Apa ya yang dialami oleh mereka? Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Jadi dia meninggal. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu. Mereka mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah ini kamu jual?" Jawab perempuan itu, betul sekian."
kata Petrus. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu, apa yang terjadi anak-anak? Rebala Safira itu seketika itu juga di depan kaki Petrus. Dan apa yang dialami oleh Safira? Safira juga meninggal. Putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka juga membawanya keluar dan menguburnya di samping suaminya, Ananias. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, anak-anak semua, tadi kita sudah lihat ya, bagaimana kisah Ananias dan Safira. Mungkin mereka bisa berbohong di hadapan Pak Petrus, tapi di hadapan Tuhan, dia tidak bisa berbohong sama sekali. Begitu juga dengan kita, Ibu Tina, dan juga kamu. Iya, kita tidak bisa berbohong. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita bisa berbohong kepada papa mama, kepada guru sekolah minggu kita, kepada guru kita. Tapi di hadapan Tuhan, kita tidak bisa berbohong. Kenapa? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, siapa melihat? Ya, benar. Tuhan melihat. Kata firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37 berkata begini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Aduh, kalau kita berbohong, berarti itu berasal dari siapa ya? Dari si jahat. Iblis. Waduh, Katina, aku nggak mau lagi berbohong. Kalau aku berbohong, nanti aku menjadi anak siapa ya? Anak Tuhan Yesus atau anak siapa ya? Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, mari setiap hari kita belajar untuk berkata yang benar, untuk berkata yang jujur. Sekarang kita pilih, kita mau berkata yang benar, menyenangkan hati Tuhan Yesus, atau membuat Tuhan sedih karena perkataan kita yang tidak benar. Ya, jika kita berbohong kepada orang tua kita, sama saja kita berbohong kepada Tuhan. Jika kita berbohong kepada koko, cici, dede, sama saja kita berbohong kepada Tuhan. Jika kita berbohong kepada guru kita, baik di sekolah minggu, baik di sekolah, ya, sama saja kita berbohong kepada Tuhan. Karena bohong itu dosa, ya. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, kiranya kita semua dapat memilih berkata yang benar, yang jujur, dan mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Maukah kamu menjadi anak yang jujur? Yeay, hebat kamu. Yuk, mari bersama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu memberkati kami. Kami mohon ampun Tuhan, kalau selama ini kami ada berbohong. Kami berbohong kepada orang tua kami, kepada guru kami, kepada keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menjadi anak yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, yang mau berkata jujur di hadapan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, ingatkan kami senantiasa, sehingga kami dapat melakukan hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan melalui mulut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke semuanya, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.